Takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa diawasi. Takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa dilihat orang. Itu namanya karakter. Karakter itu ada di dalam. Amsal pasal 31-30 dalam bahasa Indonesia masa kini, seperti yang tadi saya sudah baca, paras yang manis tidak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Firman Tuhan sampai menyinggung 2 kali kalau kita itu harus lebih mengutamakan karakter lebih daripada penampilan. Sebab kalau kita mencari penampilan, nanti suatu kali akan kecewa. Tapi firman Tuhan sedang mengingatkan kita yang takut akan Tuhan. Bukan hanya manusia yang puji, tapi Tuhan pun akan puji dia. Luar biasa kalau Tuhan udah puji, jelas. Sudah terbukti inside out-nya. Manusia puji bisa salah, tapi kalau Tuhan puji nggak mungkin salah. Itu the best pasti. Takut akan Tuhan ada seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa diawasi. Takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa dilihat orang. Itu namanya karakter. Karakter itu ada di dalam. Bagaimana pada waktu dia sendirian? Apakah dia melihat dan melakukan hal-hal yang benar atau hal-hal tidak benar? Bagaimana pada waktu dia dapat gaji? Apakah dia keruk semuanya untuk dirinya atau dia bisa atur mana yang dinikmati, mana yang ditabung atau investasikan, mana yang dikembalikan kepada Tuhan, dan mana yang ditabur untuk memberkati orang lain. Bagaimana ketika dia mengalami tekanan? Apakah dia mau bangkit atau menyerah? Kalau dia mudah menyerah, bagaimana dia siap menghadapi tantangan dalam pernikahan yang notabene dalam pernikahan banyak problem yang lebih kompleks? Apakah dia tipe orang yang bisa berubah atau sulit berubah? Sebab kalau dia orang yang sulit berubah, maka kita akan hidup dalam persoalan karakter yang tidak ada ujungnya bersama dengan dia. Apakah dia orang cinta Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan sudah beri segala-galanya untuk dia dan dia masih gak bisa cinta Tuhan, bagaimana dia bisa cinta kita yang justru pemberian kita lebih terbatas dari pemberian Tuhan? Apakah dia orang yang bisa komitmen atau tidak? Karena kasih is not about feeling. Love is not about feeling. Kasih bukan bicara soal perasaan yang bisa up and down, yang bisa naik turun, bisa jatuh bangun. Tapi love is about commitment. Kasih itu bisa komitmen. Sesuai dengan janji nikah, suka duka akan tetap bersama-sama, kaya miskin akan tetap bersama-sama, kesal, bahagia tetap bisa bersama-sama. Inilah namanya karakter. Apakah dia orang yang sombong atau rendah hati? Karena hati merupakan hal yang penting. Bahkan dosa pertama yang ada di dunia ini, yang terjadi di surga, ada dosa kesombongan. Dosa yang ada di Taman Eden adalah dosa kesombongan, ingin menyamai Tuhan. Nah, ini sebuah survei yang menarik. Humility is the quality of being humble and modest. Artinya gini, kerendahan hati ada kualitas menjadi rendah hati dan sederhana. Itu ditulis dari Collins Directory 2022. Humility terbukti berdampak positif pada kesehatan mental seseorang. Less depression. Wow. Bahkan more love of life and happiness. Lebih enjoy hidup dan bahagia. And stronger social efisiensi. Justru dia memiliki hubungan yang baik, yang kuat dengan lingkungannya. Ditulis dari Jurnal Psikologis Report Februari tanggal 22, 2022, baru-baru ini. Jadi lebih dari semua itu, kerendahan hati adalah karakter Kristus yang perlu dimiliki oleh pasangan hidup kita dan kita sendiri. Lagi pula di dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 6 bagian B, Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang rendah hati. Jadi kalau Tuhan mengasihi, pasti kita mengasihi. Kalau Tuhan menolak, kita juga agak susah untuk bisa bersama-sama dengan dia. Butuh kerendahan hati untuk membuat dia bisa terus bersama-sama dengan kita. Dan butuh kerendahan hati juga bagi kita untuk kita bisa bersama-sama terus dengan dia. Jadi bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat? Memilih pasangan hidup tidak berdasarkan daya tarik fisik, tapi karakter dan takut akan Tuhan.